Aku cuma mau ngasih tahu sama Sarwenda, di luar sana banyak janda nggak dibiayain oleh suaminya, nggak dinafkain oleh suaminya. Dan aku mau ngasih tahu sistem pembagian 4 hari 3 malam itu bukan sesuai dengan waktu anak. Kalau anaknya sibuk, 3 hari nginap di rumah bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya, itu yang benar, bukan harus dari rumahmu. Kan dia bisa nginap di rumah bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya. Itu pembagian waktu yang sesungguhnya dalam segi hukum. Kamu menyisipkan waktu sesuai ada waktunya. Kalau anakmu sibuk belajar banyak lesnya, ya sudah, berangkat dari rumah suamimu, mantan suamimu Ruben Onsu, dari rumah bapaknya, bukan harus dari rumah kau. Itulah namanya ada pembagian waktu 4 hari 3 malam. 4 hari di kau, 3 malam di Ruben. Itu di rumahnya, bukan di rumahmu. Itu maksudnya. Kau sudah dinafkain, udah ada sopir, udah dibiayain. Kau nggak tahu diri, itu namanya. Kau tahu kelemahan si Ruben ada pada anaknya. Kau manfaatkan anaknya untuk jadi tumbal. Kau permainkan psikologis anakmu. Ingat, sekarang kau bisa mempermainkan psikologis anakmu. Ada jejak digital. Alat bukti untuk menjawab semua playing victim itu ada di pada jejak digital. Makanya hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Seperti itu. Jangan kau salah gunakan anakmu untuk jadikan tumbal untuk memancing emosi bapaknya. Si Ruben itu tidak cemburu sama kau. Dia itu cemburu dengan kemesraan kau sama anakmu. Sedangkan dia tidak boleh. Padahal dia udah habis-habisan uangnya. Kayak begitu. Tapi netizen yang bodoh ini, yang oon ini, yang tidak bisa berpikir jernih, si Ruben itu cemburu karena dia ada CEO. CEO-nya juga belum tentu. Itu katanya kau udah pintar, tapi kau masih salah menilai cowok. Gimana sih? Gimana katanya udah pintar? Aku dulu bodoh, tapi sekarang aku udah pintar. Masih bodoh juga sih. Gimana? Kamu permainkan psikologi si Ruben Onsu. Jangan kau tumbalkan anakmu demi kepentingan pribadimu sendiri. Karena semesta itu tidak akan diam. Suatu saat kau akan terjebak dengan permainanmu sendiri. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Jadi jejak digital itu adalah alat bukti untuk melawan dirimu sendiri. Ruben Onsu itu sistemnya, dia tidak klarifikasi mengenai apa yang terjadi, tapi dia klarifikasi mengenai pernyataan-pernyataanmu yang di media. Seperti itu. Aku juga nggak mau aku yang banyak keluarin duit, tiba-tiba kau ngaku-ngaku banyak duit. Seperti itulah psikologisnya. Mana ada orang yang mau orang tanah dibeli Ruben, itu biaya banyak yang dikeluarin dia, terus kau ngaku-ngaku itu peninggalan bapakmu. Ya kau nggak tahu diri namanya. Memang itu harta bersama. Harta bersama juga kalau misalnya itu atas nama si Ruben, bisa juga sama dia. Banyak di pengadilan yang dimenangkan tidak dapat istri. Kau itu hanya cukup bersyukur aja si Ruben banyak mengalah samamu. Di luar sana walaupun harta bersama, kalau itu atas nama suaminya tidak akan dapat istrinya. Jangan kau pikir-pikir harta bersama. Makanya orang baik jangan disalahgunakan. Kalau marah ya kayak begini sekarang. Hati-hati dalam ngomong. Ini juga fansnya, berpikir jernih, pahami hukum. Hukumnya itu harus dipahami. Hukum hak asuh anak bagaimana, co-parenting itu bagaimana, psikologis anaknya itu bagaimana. Jangan karena dia punya kuncian si Ruben dia sesuka hatinya. Sekarang semesta berpihak sama Ruben, bukan samamu. Makanya jaga ucapanmu. Mulutmu adalah harimaumu. Yang melawan kau adalah jejak digitalmu. Ingat itu, Sarwenda.